Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita bakal menelusuri sebuah cerita yang menurut saya luar biasa. Ya, cerita tentang gimana sebuah lelucon ya. Betul. Sebuah lelucon malah jadi teori konspirasi yang awet banget, puluhan tahun. Sumber kita kali ini dari kutipan buku Ghost of Iron Mountain. Ada kata pengantar oleh Kai Bird, terus ada bagian pendahuluannya juga. Oke, jadi bahannya cukup kuat ya? Iya, nah kita akan coba pahami nih gimana sebuah satir yang niat awalnya kan buat kritik ya. Betul, betul. Malah meledak jadi sesuatu yang beda banget. Memicu ketidakpercayaan pada kekuasaan yang gaungnya masih kerasa sampai sekarang loh. Di kiri, di kanan, kena semua. Menarik, menarik. Jadi akarnya apa ini? Nah, intinya ada di satu dokumen palsu, Report from Iron Mountain. Ini ceritanya nih ya, pura-puranya, laporan studi rahasia pemerintah AS. Studi tentang apa tuh? Tentang apa jadinya kalau perdamaian dunia permanen itu tercapai. Aneh kan kedengerannya? Iya juga ya, agak gimana gitu. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke. Nah, asal-usulnya ini memang, penting banget. Seperti yang dijelasin di kata pengantar Kai Bird itu. Iya. Ide ini tuh datang dari sekelompok penulis satir sayap kiri di tahun 60-an. Ada Victor Navasky, terus Richard Lingemann, E.L. Doctorow, sama Pink Ferry. Oh, nama-nama yang cukup dikenal ya di lingkungan itu. Iya, mereka ini terkait sama majalah satir Monocle. Nah, naskah utamanya sendiri ditulis oleh Leonard Lewin. Oke. Jadi niat awalnya jelas ya, murni nyindir gitu. Persis. Mengolok-ngolok apa yang disebut Presiden Eisenhower itu kan kompleks industri militer. Nah, itu dia. Keterikatan militer sama industri pertahanan itu. Sekaligus juga kritik Perang Vietnam ya. Mereka sengaja niru gaya bahasa para ahli strategi perang dingin itu. Iya, yang kaku, yang kesannya dingin, amoral gitu ya. Kayak laporan think tank zaman itulah, Hudson Institute misalnya. Biar kelihatan otentik gitu ya. Betul. Nah, masalahnya parodinya ini terlalu meyakinkan ternyata. Loh, gimana tuh? Ya, pas diterbitin sama Dial Press, Report from Iron Mountain ini langsung jadi, berita besar. Bahkan sempat masuk daftar bestseller New York Times loh. Serius? Sampai segitunya, Iya. gaya nulisnya Lewin yang datar, penuh jargon teknokratis itu, sukses nipu banyak orang. Kiri, kanan, pada percaya ini laporan asli yang bocor. Wah, ini bagian yang paling bikin saya geleng-geleng kepala sih. Kenapa tuh? Laporan itu terus dipercaya, bahkan setelah si Lewin sama Navasky ini ngaku terang-terangan kalau itu bohong, 5 tahun setelah terbit loh. Iya, itu memang Kai Bird kan juga nyinggung itu ya di kata pengantarnya, betapa susahnya kadang bedain mana kritik tajam ke elit, mana narasi konspirasi murni. Kok bisa ya daya tariknya sekuat itu? Padahal udah dibongkar. Itu pertanyaan bagus banget. Sepertinya ya hoax ini tuh kayak nyentuh saraf ketakutan yang memang udah ada di masyarakat. Terutama pasca Perang Dunia II. Ketakutan soal apa tuh? Ya, soal pemerintah pusat yang terlalu kuat, yang penuh rahasia, terus potensi manipulasi oleh kekuatan-kekuatan tak terlihat gitu. Oke. Jadi buku ini kayak buktinya gitu ya buat mereka. Nah, semacam itu. Seolah membuktikan ketakutan terdalam mereka. Makanya, pas pembuatnya ngaku, pengakuannya ya diabaikan aja. Atau malah dianggap bagian dari cover up yang lebih besar lagi. Makin konspiratif jadinya. Waduh, akibatnya ya gitu. Hoax Iron Mountain ini dikutip, dirujuk, kemana-mana. Dalam konteks yang seringkali, jauh banget dari niat awal dan problematis. Contohnya gimana? Mulai dari film JFK-nya Oliver Stone, terus dijadiin materi sama Liberty Lobby itu loh, organisasi kanan jauh yang ya kontroversial lah, anti-Yahudi juga. Wah, sampai ke sana ya? Belum selesai. Bahkan dikait-kaitkan sama motivasi serangan bom Timothy McVeigh di Oklahoma City. Terus resonansinya kerasa juga di retorika Deep State yang belakangan ini sering kita dengar kan dari politisi kayak Donald Trump. Gila sih. Ironis banget ya? Banget. Dan ironisnya lagi, narasi pemerintah rahasia ini juga dipakai buat nyangkal sains iklim, terus numbuhin ketidakpercayaan sama vaksin.
Jadi liar banget penyebarannya. Luar biasa ya, gimana satu teks satir bisa berkelana sejauh itu. Ini nunjukin banget betapa kaburnya kadang batas antara fakta sama fiksi, apalagi kalau udah nyangkut isu kekuasaan. Betul. Pendahuluan buku ini kan juga nekenin ya gimana era itu ikut nyebentuk ketakutan soal deep state yang kita kenal sekarang. Ketakutan yang ya mungkin berlebihan tapi akarnya ada di kecurigaan yang nyata juga sih soal operasi kekuasaan yang tersembunyi. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi ya, ini jadi ingat sama konsepnya sejarawan Richard Hofstadter. Oh, yang soal gaya paranoid dalam politik Amerika itu? Iya, persis. Hofstadter kan bilang penting banget bedain antara menemukan adanya konspirasi dalam sejarah, karena ya kadang memang ada kan? Ya, benar. Dengan meyakini kalau seluruh sejarah itu adalah sebuah konspirasi besar yang diatur kekuatan jahat tersembunyi. Nah, secara nggak sengaja nih, hoax Iron Mountain ini kayak nyiptain cetak biru teori konspirasi serbaguna. Cetak biru serbaguna ya? Iya, yang terus hidup karena berhasil nangkap dan manfaatin ketakutan mendasar orang soal ya gimana sih kekuasaan itu dijalankan di balik layar. Oke. Paham. Jadi, apa nih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kisah Iron Mountain ini? Mungkin buat Anda juga para pendengar. Pelajaran intinya sih menurut saya tentang betapa bahayanya loh kalau satir itu disalahpahami. Malah dijadiin senjata. Iya, itu poin penting. Terus juga gimana kecemasan kolektif kita soal kekuatan tersembunyi itu bisa awet banget dan terus ngebentuk cara kita ngomongin politik dan kekuasaan. Jadi tantangan terus ya? Iya, tantangan abadi buat kita semua dalam milah informasi. Bedain mana kritik yang beneran valid, mana fiksi konspiratif. Apalagi kalau udah berhadapan sama institusi besar dan berkuasa kan. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Silakan. Kalau kita lihat gimana hoax Iron Mountain ini terus, bermutasi ya, dan tetap relevan dalam bentuk-bentuk baru, apa artinya ini buat cara kita memahami narasi soal kekuasaan dan kebenaran? Apalagi di zaman informasi yang serba cepat dan pecah-pecah kayak sekarang ini. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Iya, silakan dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita lompat ke Amerika pasca Perang Dunia II. Masa-masa krusial banget ya, Amerika jadi adidaya global, tapi sekalian juga penuh ketakutan. Betul. Sumber kita kali ini kan dari kutipan buku yang menyoroti gimana paranoia perang dingin itu muncul. Iya, terus ada juga soal pemerintahan yang jadi makin besar, kritik dari kiri kanan. Wah, panas pokoknya situasinya. Nah, misi kita nih mau coba mengurai benang merah paranoia ini. Ada nama-nama kayak sosiolog C. Wright Mills, terus Presiden Kennedy, sampai Lee Harvey Oswald, ya, pembunuh Kennedy. Ini saling terkait memang. Oke, kita mulai dari kondisi umumnya dulu deh. Amerika tiba-tiba jadi besar gitu kan maksudnya? Iya, industrinya besar, militernya raksasa, punya senjata atom pula. Ini ya jelas bikin cemas sebagian orang. Ancaman dari luar jelas ada dong, Soviet, komunisme. Oh, jelas. Itu nyata banget pasca perang. Ada blokade Berlin, terus Tiongkok jatuh ke tangan komunis ya kan? Bikin khawatir lah. Tapi, nah ini dia. Di sisi lain, di dalam negeri sendiri muncul institusi keamanan nasional baru. Kayak NSA, Departemen Pertahanan, CIA itu ya? Betul. Ini menimbulkan ketakutan baru akan kekuasaan negara yang terlalu terpusat. Nggak cuma kaum kiri yang takut loh. Kaum kanan populis kayak Senator McCarthy itu juga khawatir soal ini. Menarik. Nah, di tengah suasana kayak gini, muncullah si Wright Mills, sosiolog dari Texas, agak nyentrik katanya ya? Iya, betul. Dia nulis buku penting The Power Elite tahun 56. Gagasannya itu ada segelintir elit di puncak militer, korporasi, sama politik yang saling nyambung. Dan mereka ini menurut Mills menjalankan semacam ekonomi perang permanen. Persis. Dan lebih parahnya lagi, dia khawatir publik itu dimanipulasi sama apa yang dia sebut definisi militer tentang realitas. Jadi kayak warga jadi robot ceria yang nurut aja gitu, apatis. Nah, itu kekhawatiran dia.
Tapi yang perlu dicatat, Mills ini hati-hati loh. Dia berusaha bedain analisisnya dari sekedar teori konspirasi. Maksudnya? Dia bilang, ini bukan soal plot rahasia di ruang gelap gitu. Lebih ke, kesamaan pandangan, kesamaan kepentingan antara elit ini. Sesuatu yang seringkali bisa kita lihat kok, nggak tersembunyi-sembunyi amat. Oke. Jadi bukan konspirasi murni, tapi lebih ke struktur kekuasaan gitu ya? Betul. Tapi tetap aja, gagasan dia soal elit yang terasing, yang manipulatif ini, wah, pengaruhnya besar banyak. Bikin banyak orang jadi curiga. Kalau gitu, siapa dong tokoh yang waktu itu paling pas jadi contoh elit yang dikritik Mills ini? Kalau mau cari perwujudannya, ya John F. Kennedy itu. Wah, kenapa tuh? Ya lihat aja profilnya, pahlawan perang dari keluarga super kaya, masuk politik jelas pakai dukungan dana bapaknya, citranya dipoles habis-habisan. Dan kampanyenya juga kan, pakai isu kesenjangan misil sama Soviet itu. Nah, itu dia. Yang ternyata isunya dilebih-lebihkan, kalau nggak mau dibilang fiktif, tapi efektif buat menang. Ini kan contoh bagaimana elit bekerja menurut kacamata Mills. Oke, jadi ada Mills yang mengkritik, ada Kennedy yang seolah jadi contohnya. Terus gimana? Ya tegang dong, apalagi pas revolusi Kuba meletus, Fidel Castro berkuasa. Wah, ini jadi titik panas banget. Kennedy kan ambil sikap keras banget ya anti Castro. Iya, keras. Nah, ironisnya, si Wright Mills malah jadi salah satu pembela Castro paling vokal di Amerika. Dia nulis buku Listen, Yankee. Wah, nekat juga ya. Pasti kontroversial banget itu. Bahkan Presiden Eisenhower. Presiden sebelum Kennedy, dari Partai Republik. Iya, dia sendiri dalam pidato perpisahannya ngasih peringatan soal bahaya kompleks industri militer. Istilah yang nadanya mirip banget sama kritik Mills, kan? Wah, ya juga ya. Jadi dari berbagai arah muncul kekhawatiran serupa. Terus di dalam pemerintahan Kennedy sendiri gimana? Adem ayem? Nggak juga. Ada perebutan pengaruh internal. Misalnya Menteri Pertahanan Robert McNamara, dengan gaya analisis sistemnya itu sering bentrok sama para jenderal soal strategi dan anggaran. Ditambah lagi kegagalan invasi Teluk Babi itu ya, pasti bikin hubungan Kennedy sama CIA dan militer jadi nggak enak. Iya, rusak hubungan. Meskipun upaya nyingkirin Castro, Operasi Mongoose, itu tetap jalan terus di bawah kendali adiknya, Robert Kennedy. Tapi bukan cuma dari kalangan pemerintah atau militer aja kan yang tegang sama Kennedy, ada kelompok lain juga kan? Nah, ini dia. Muncul juga kekuatan dari ekstrim kanan. Yang paling menonjol itu Jenderal Edwin Walker. Siapa dia? Dia ini anti-komunis fanatik banget. Percaya sama teori konspirasi kalau pemerintahan Kennedy itu lembek sama komunis. Bahkan bagian dari konspirasi komunis global. Gitu pandangannya. Sampai segitunya ya? Iya. Dia bahkan pernah memimpin kerusuhan buat menentang integrasi rasial di Universitas Mississippi. Dia melihat elit yang berkuasa, termasuk Kennedy, sebagai musuh, sebagai pengkhianat. Oke, jadi situasinya rumit banget. Ada kritik dari kiri ala Mills, ada ketegangan internal, ada musuh dari kanan ekstrim kayak Walker. Terus, di mana posisi Oswald dalam semua ini? Nah, disinilah benang merah paranoia tadi jadi makin kelihatan kan? Masuk Lee Harvey Oswald. Dia ini sosok pinggiran, mantan marinir yang kecewa sama Amerika, terus jadi penganut Marxisme, pengagum Castro. Jadi dia ini kiri radikal ya? Bisa dibilang gitu. Nah, dari sudut pandang dia, elit kekuasaan itu ya penindas. Nggak peduli elit kanan kayak Walker atau elit di pusat kayak Kennedy. Sama aja buat dia. Dia bahkan pernah mencoba bunuh Jenderal Walker itu kan sebelum nembak Kennedy? Betul, bulan April 1963. Kabarnya setelah baca pamflet dari kelompok pro-Castro yang didukung Mills juga, Fair Play for Cuba Committee. Gila ya. Jadi Walker si kanan ekstrim dan Oswald si kiri radikal, dua-duanya merasa melawan struktur kekuasaan yang sama. Ironis banget kan? Keduanya merasa tertindas dan dimanipulasi oleh sistem yang sama, meskipun dari ujung spektrum politik yang berlawanan. Suasana politiknya jadi beracun banget, apalagi di Dallas, Texas. Itu kan basisnya Walker, penuh retorika kebencian ke Kennedy. Dan puncaknya 22 November 1963, Kennedy ke Dallas. Dan Oswald menembaknya dari gedung Texas School Book Depository. Pembunuhan itu pasti mengguncang Amerika banget ya? Oh, luar biasa. Awalnya banyak yang curiga pelakunya kelompok kanan ekstrim, karena kebencian mereka ke Kennedy kan jelas banget. Tapi terus yang ketangkep malah Oswald, seorang kiri pro-Castro. Nah, itu yang bikin semua bingung.
Kok bisa? Motivasinya apa? Teorinya jadi liar kemana-mana. Ditambah lagi si Oswald dibunuh 2 hari kemudian sama Jack Ruby. Makin keruh aja ya. Betul, bikin spekulasi makin subur. Komisi Warren dibentuk buat investigasi kan? Kesimpulannya apa? Percaya kan? Banget, terutama kaum kiri baru yang banyak terinspirasi dari Mills. Mereka udah terlanjur gak percaya sama narasi resmi pemerintah, sama struktur kekuasaan itu. Dan ketidakpercayaan ini makin parah setelah insiden lain ya. Kayak Teluk Tonkin itu. Nah, itu dia. Insiden Teluk Tonkin kan dipakai Presiden Johnson buat eskalasi besar-besaran Perang Vietnam. Padahal laporan awalnya diragukan banyak pihak. Ini makin nguatin kecurigaan publik soal manipulasi kekuasaan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih. Semua ini nunjukin gimana ketakutan perang dingin, terus kekhawatiran soal negara yang makin kuat, ditambah kritik tajam kayak dari Mills. Menciptakan pusaran paranoia, kecurigaan, dan konflik yang luar biasa. Akhirnya meledak jadi tragedi pembunuhan Kennedy itu. Iya, ya. Konteksnya memang mengerikan ya kalau dibayangkan. Betul. Pembunuhan Kennedy itu terlepas dari siapa dalang sebenarnya, atau apakah Oswald sendiri atau enggak, terjadinya ya dalam konteks polarisasi yang ekstrim banget. Kepercayaan sama institusi udah runtuh. Dan yang paling ironis dari semua ini apa coba? Apa tuh? Pandangan realisme gila yang dikritik habis-habisan sama Mills. Cara pandang militeristik yang anggap perang itu normal. Nah, itu malah jadi makin dominan setelah Kennedy meninggal. Terbuktikan dengan eskalasi gila-gilaan di Vietnam setelah itu. Seolah kematian Kennedy malah membuka jalan bagi pandangan yang dikritiknya itu. Wah, iya juga ya. Miris banget. Makanya, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda semua yang menyimak. Seberapa jauh sih warisan ketakutan, paranoia, perebutan kekuasaan dari era itu masih terasa efeknya sampai sekarang? Masih membentuk cara kita melihat dunia dan kekuasaan hari ini? Itu pertanyaan yang menarik menurut saya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, langsung aja yuk kita mulai pembahasan kita kali ini. Anda pernah kepikiran nggak gimana kalau perdamaian dunia itu malah jadi masalah besar? Menarik ya premisnya. Iya kan? Kita bakal nelusuri satu dokumen kontroversial nih dari tahun 60-an. Judulnya Laporan dari Iron Mountain. Isinya itu klaim kalau perang justru penting buat jaga stabilitas sosial. Wah. Dokumen ini dulu sempat bikin gempar di Amerika. Oke. Sumber kita kali ini kupasan mendalam soal laporan itu ya, yang spoiler alert, ternyata hoax. Berita bohong tapi dirancang dengan cerdik banget. Hoax ternyata ya? Iya, fokus kita nanti gini, kok bisa kebohongan ini meyakinkan banget, sampai kalangan pemerintah aja ada yang percaya gitu. Dan ini nunjukin apa sih soal Amerika waktu itu? Siap, mari kita bongkar temuan utamanya sama konteksnya ya. Yuk! Oke, kita mulai dari sini. Laporan ini muncul pas Perang Dingin dan Perang Vietnam lagi panas-panasnya ya. Betul, suasananya tegang. Dan ditulisnya seolah-olah sama Special Study Group, kelompok studi rahasia pemerintah gitu ya. Katanya sih dibentuk era Kennedy atau Johnson. Tugasnya, menganalisis masalah yang bakal muncul kalau Amerika, ini dia, mencapai perdamaian permanen. Jadi masalah kalau damai. Itu ya, aneh ya. Kedengarannya udah kayak premis film thriller kan? Betul banget. Dan kesimpulannya itu benar-benar mencengangkan. Laporan itu bilang kalau perang itu bukan cuma soal strategi atau kebijakan luar negeri. Tapi lebih dari itu. Jauh. Mereka bilang perang itu sistem sosial dasar. Fungsinya vital. Buat ekonomi, ya buat nyerap surplus produksi. Buat negara, ya buat kuatin kedaulatan, bikin warga patuh. Wow. Bahkan buat kontrol populasi dan dorong kemajuan ilmiah. Jadi, ya jauh lebih luas dari sekedar urusan militer. Mikir kalau perang itu penting secara fundamental aja udah cukup radikal ya. Banget. Tapi laporan itu melangkah lebih jauh lagi kan, pas ngebahas apa yang terjadi kalau perang dihilangkan. Nah, di situ bagian paling, satirnya paling tajam. Kalau perang hilang, laporannya ngusulin pengganti. Pengganti perang, maksudnya? Pengganti artifisial yang terus terang mengerikan. Biar masyarakat nggak runtuh, katanya.
Idenya tuh absurd, tapi disampaikan serius banget. Contohnya gimana tuh? Misalnya gini, sengaja ciptakan ancaman polusi lingkungan skala global. Ini kayak nyindir cara pikir teknokrat gitu, yang yakin semua bisa diatur. Oh, oke. Ada lagi? Ada. Atau karang aja cerita ancaman invasi alien biar dunia bersatu. Invasi alien serius? Akan adanya musuh bersama gitu kan? Bener-bener ide gila ya. Terus ada lagi kan? Kayaknya ada yang soal perbudakan sama permainan brutal gitu. Tepat. Mereka juga usulin bentuk perbudakan modern. Misalnya, wajib militer universal permanen atau bikin permainan darah ritualistik buat nyalurin agresi massa. Astaga. Bahkan, ada usulan program eugenika, pemulihan ras buat kontrol populasi. Ngeri juga ya. Intinya gini, menurut logika laporan ini, perdamaian itu nggak diinginkan, malah berbahaya sampai pengganti fungsi perang itu ketemu. Kalau nggak ada pengganti, damai sama dengan kekacauan. Gila. Terus, gimana ceritanya narasi se-ekstrim ini, meskipun kita tahu ini satir, kok bisa dianggap serius sama sebagian orang waktu itu? Nah, itu dia. Suasananya pasti mendukung banget ya. Tepat sekali. Konteks itu kunci. Pertama, ada ketidakpercayaan publik yang gede banget sama pemerintah AS. Namanya credibility gap. Ah, iya. Gara-gara kebohongan soal perang Vietnam itu ya? Betul. Kedua, waktu itu lagi zamannya think tank. Lembaga riset kebijakan kayak RAND Corporation, ada tokoh kayak Herman Kahn yang nulis on thermonuclear war. Pemikirannya rasional, analitis, tapi ya dingin soal perang nuklir. Jadi laporan palsu ini niru gaya mereka? Sengaja? Persis. Laporan Iron Mountain sengaja ditulis pakai gaya bahasa dan logika yang kering, analitis, tanpa emosi. Niru banget tulisan para pakar think tank gitu. Pantesan ya. Makanya jadi terasa masuk akal gitu buat orang-orang yang udah biasa sama cara mikir kayak gitu. Meskipun kesimpulannya ngeri. Dan dampaknya luar biasa pas terbit tahun 1967, apalagi setelah diringkas panjang di majalah Esquire. Iya, heboh banget. Bikin kehebohan. Rumornya nyebar tepat di Washington. Katanya sih, Gedung Putih era Presiden Johnson sampai merintahin investigasi internal buat ngecek ini asli apa enggak. Betul. Sampai segitunya. Kebingungan makin jadi pas tokoh kayak Herman Kahn sendiri sama ekonom John Kenneth Galbraith ikut komentar. Mereka nggak sadar kalau itu palsu. Wah, Akhirnya baru ketahuan kalau ini hoax. Sebuah karya satire politik yang brilian dari penulis Leonard Lewin. Leonard Lewin. Iya, Lewin awalnya pura-pura cuma jadi perantara buat profesor misterius namanya John Doe. Padahal yang nggak pernah ada special study group itu. Oke, jadi apa nih pelajaran yang bisa kita atau Anda sebagai pendengar petik dari kisah ini? Meskipun palsu, laporan Iron Mountain ini kayaknya nyentuh ketakutan dan kecurigaan yang nyata ya di masyarakat waktu itu. Banget terhadap pemerintah, terhadap para ahli perang dingin. Ini nunjukin betapa tipisnya batas antara analisis rasional sama paranoia dalam iklim ketidakpercayaan. Setuju. Hoax ini memang cermin zamannya, tapi relevansinya kayaknya masih terasa sampai sekarang. Ini munculin pertanyaan penting. Di tengah banjir informasi, disinformasi, polarisasi kayak sekarang ini, Iya. seberapa gampang sih kita nerima sebuah narasi, bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Cuma karena narasi itu klop gitu sama kecurigaan atau keyakinan yang udah kita pegang. Itu pertanyaan bagus buat direnungkan ya. Adakah laporan Iron Mountain versi modern yang mungkin tanpa sadar lagi kita percayai sekarang? Bisa jadi kan? Oke, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar satu cerita yang luar biasa nih dari Amerika tahun 60-an. Kisah di balik Report from Iron Mountain, buku ini beneran bikin geger waktu itu. Sumber kita kali ini kutipan dari buku yang mengupas tuntas soal hoax ini. Oke, misi kita apa? Ya, mengungkap siapa, terus kenapa, dan gimana ceritanya laporan pemerintah palsu ini bisa dibikin, dan lagi, kok bisa banyak yang percaya, dan apa sih artinya ini buat zaman itu, dan mungkin juga buat kita sekarang. Mari kita mulai.
Ya, yang paling mencengangkan mungkin ya, itu gimana sebuah ide sindiran, awalnya cuma satir gitu kan, dari kantor majalah kecil, soal ketergantungan Amerika sama perang, malah jadi kayak bukti nyata ketakutan masyarakat akan perdamaian. Ide ini nyebar cepat banget, pas banget suasananya lagi krisis kepercayaan sama pemerintah. Oke, kita mulai ceritanya di Greenwich Village, New York, Januari 1966 ya. Jadi di kantor majalah satir namanya Monocle, editornya Victor Navasky sama timnya lagi cari-cari ide baru. Monocle ini emang dari dulu dikenal suka, ya gitu deh, nyindir-nyindir, mempertanyakan narasi resmi lah. Nah, pas itu mereka baca soal kepanikan damai di Wall Street, jadi harga saham anjlok gitu. Gara-garanya ada rumor perang Vietnam katanya mau selesai. Ini nyambung banget sama kritiknya C. Red Mills soal ekonomi perang permanen Amerika. Mills bahkan udah ngeramal soal kepanikan pasar ini hampir 10 tahun sebelumnya. Wah, jadi ketakutan Wall Street soal damai itu bukan hal baru ya? Udah ada yang prediksi. Terus si Navasky ini dapat ide, bisa dibilang ide liar ya. Gimana kalau bikin cerita aja soal laporan pemerintah rahasia yang isinya bilang kalau perdamaian itu justru buruk buat ekonomi AS. Terus laporannya ditutup-tutupi. Tujuannya jelas sih, nyindir ketergantungan ekonomi ke perang sama ya kebohongan pemerintah era itu. Nah, tantangannya kan siapa nih yang bisa nulis ginian? Akhirnya ya udah pilihannya jatuh ke Leonard Lewin. Dia kontributor Monocle juga dan peduli banget sama isu perang dan damai. Awalnya dia ragu sih, tapi akhirnya setuju juga. Iya, Lewin ini kayaknya punya dorongan pribadi yang kuat ya. Dia tuh pengen banget nyindir mentalitas think tank, yang sok-sok objektif, bebas nilai gitulah. Sesuatu yang dianggap bahaya tapi diterima aja sama elit. Pengalaman pribadinya juga ngaruh. Kayak susahnya jadi penulis, terus pengalamannya sama gerakan buruh, sama era McCarthyisme itu. Itu loh, masa perburuan komunis yang, wah, represif banget di AS. Kayaknya itu nambah kemarahannya ke penguasa. Anda mungkin mikir ya, kok bisa ide segila ini lolos ke penerbit gede? Ajaibnya nih, si E.L. Dr. Rowe yang nanti jadi novelis hebat itu sama Richard Barron dari The Dial Press, mereka langsung, wah, cocok gitu sama idenya. Padahal belum ada naskahnya sama sekali loh. Benar, malah mereka sepakat nerbitinnya sebagai non-fiksi. Dan yang lebih gila, mereka rahasiain ini dari tim penjualan mereka sendiri. Nekat banget emang. Luar biasa ya. Terus buat bikin argumen di laporan palsunya ini makin kuat, apalagi soal kritik ke kompleks industri militer, si Lewin ini konsultasi sama beberapa pemikir kritis waktu itu. Kayak Arthur Waskow, sama Wilbur Pinkferry. Ada kemungkinan juga John Kenneth Galbraith terlibat meski nggak pasti. Misalnya nih, di laporan palsu itu argumennya sinis banget. Kayak bilang kalau perang itu perlu buat stabilitas sosial lah, buat nyalurin agresi, atau bahkan buat ngontrol populasi. Bener-bener provokatif isinya. Dan hasilnya, wah fenomenal. Bukunya terbit akhir 1967 dan langsung meledak. Masuk daftar bestseller New York Times. Semua orang jadi nanya-nanya nih, ini beneran asli apa hoax yang cerdas banget? Toko buku sampai, wah kewalahan, stoknya habis terus. Iya, resonansinya kuat banget. Terutama di kalangan anak muda yang anti perang Vietnam itu. Mereka ngerasa buku ini kayak memvalidasi kecurigaan mereka selama ini. Kalau perang tuh cuma nguntungin segelintir elit militer industri dan jadi alat kontrol generasi tua ke mereka. Kabarnya nih, tokoh sekelas Ronald Reagan aja pernah ditanyain mahasiswa soal buku ini. Wow. Terus si Lewin sendiri gimana? Dia kan tur promosi tuh, dia pintar banget. Nggak pernah bilang itu asli, tapi ya nggak pernah bilang palsu juga. Dia selalu bilang, ya pokoknya terlepas dari siapa penulisnya, isi laporan itu pada dasarnya otentik. Maksudnya otentik dalam menangkap cara berpikir penguasa tertentu gitu. Cerdik lah pokoknya. Nah, ini juga menarik. Banyak akademisi sama pengamat waktu itu ngerasa, soal asli atau palsunya laporan ini tuh nggak penting-penting amat. Poin utamanya itu loh, dianggap relevan banget dan krusial buat dibahas. Ini nunjukin betapa dalamnya krisis kepercayaan ke pemerintah waktu itu, sampai dibahas serius di jurnal Academic Transaction segala. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Report from Iron Mountain ini ya lebih dari sekedar lelucon pinter lah.
Dia itu kayak nyentuh saraf yang sensitif banget di Amerika tahun 60-an, soal ketakutan perang, ketidakpercayaan sama pemerintah, terus kegelisahan soal hubungan yang rumit antara ekonomi, kekuasaan, sama militer. Iya, betul. Dan ini mungkin memunculkan pertanyaan penting buat Anda renungkan juga. Kenapa sih sebuah hoax kayak gini bisa sukses banget? Kok bisa bergema kuat dan bertahan lama? Bahkan setelah konteks Perang Vietnamnya lewat. Apa ya yang bikin sebuah kebohongan itu kadang terasa benar banget buat banyak orang? Dan, apa pelajaran dari fenomena ini tentang cara kita sekarang menilai informasi dan otoritas? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo dan selamat datang. Kita langsung aja ya menyelami satu nama yang mungkin pernah Anda dengar, Iron Mountain. Bukan sekedar nama loh ini. Ini cerita soal bunker nuklir raksasa, terus ada tempat persembunyian elit korporat juga, dan, nah ini, sebuah buku satir yang dikira laporan rahasia pemerintah. Iya betul. Sangat perang dingin ya suasananya. Dan agak aneh memang. Aneh banget. Sumber kita kali ini kutipan dari buku yang mengupas soal Report from Iron Mountain itu. Karya satir yang sering disalahpahami. Kita akan lihat gimana tempat fisiknya, si Iron Mountain ini, dulunya tambang besi, terus jadi bunker super canggih. Gimana itu jadi simbol kecemasan Amerika pasca perang. Kecemasan negara adidaya baru ya. Oke, jadi misi kita kali ini, kita bongkar lapis demi lapis ya. Bunker perusahaan kayak Standard Oil itu dalamnya gimana sih? Terus buku satir Report from Iron Mountain kok bisa bikin heboh gitu? Nah, itu dia. Dan yang paling penting, gimana semua ini nyambung ke ketakutan mendasar soal kekuasaan terpusat, militarisasi, sama batas tipis antara kritik cerdas dan ya teori konspirasi. Mari kita telusuri bareng-bareng. Kita mulai dari lokasinya dulu deh. Iron Mountain. Ini dekat Hudson, New York ya? Iya, betul. Dulunya tambang besi, katanya sih bijinya buat bola meriam perang sipil. Lama banget itu. Terus jadi pertanian jamur sempat. Oh ya, baru pas era perang dingin, nah transformasinya gila-gilaan. Jadi bunker anti nuklir, super aman katanya. Iya, bayangin aja pintu bajanya 28 ton. Wow, terus koridornya putih steril gitu ya. Ada fasilitas simpen dokumen penting juga. Persis. Kedengarannya kayak di film ya. Banget, tapi ternyata bukan cuma gudang dokumen ya. Nah, ini dia bagian menariknya. Bukan cuma gudang, raksasa korporat kayak Standard Oil, Shell, terus bank manufacturers Hanover Trust. Mereka bangun persembunyian mewah di dalamnya. Persembunyian mewah? Iya, ada lift miring gitu nembus batu, terus ada kantor, dapur, bahkan asrama buat para eksekutif sama keluarganya. Serius? Sampai keluarga dibawa? Iya, ada ruang rekreasinya juga loh. Lengkap sofa merah emas, terus ada tirai di jendela palsu, tanaman artifisial juga ada, disorot lampu warna-warni. Sofa emas di bunker kiamat. Ini definisi persiapan level sultan ya. Bisa dibilang gitu. Kayak semacam deep state literal yang nunggu kiamat nuklir. Dan bukan cuma mereka, AT&T, militer di Raven Rock, sama Cheyenne Mountain, politisi juga punya tempat serupa. Oke. Nah, di tengah suasana persiapan kiamat mewah kayak gitu, muncul buku ini tahun 67, Report from Iron Mountain. Betul. Pura-puranya kan laporan pemerintah rahasia yang bocor. Dan kesimpulan utamanya itu, gila sih, perdamaian itu katanya buruk buat negara, justru perang yang penting buat stabilitas ekonomi dan sosial. Memang sengaja dibikin gitu. Penulisnya Leonard Lewin, awalnya dia anonim kan, maksudnya itu buat satir tajam. Dia kritik mentalitas perang dingin, terus apa yang disebut kompleks industri militer, sama cara berpikir think tank yang kadang logikanya, absurd banget demi membenarkan perang. Jadi langsung keinget 1984 ya, karyanya George Orwell, mirip gitu temanya. Iya, banyak yang hubungin ke sana, soal negara adidaya yang termilitarisasi banget, perang permanen buat alat kontrol, manipulasi bahasa. Kayak ganti nama Departemen Perang jadi Departemen Pertahanan gitu ya. Nah, itu contohnya. Terus nasib individu di bawah kekuasaan negara.
Orwell sendiri kan pernah nulis soal gimana senjata super mahal kayak bom atom itu bisa mendorong ke despotisme. Lewin ngambil ide serupa. Dan ketakutan soal kekuasaan negara yang terlalu besar ini akarnya panjang ya di Amerika? Banget. Sejak revolusi lawan Inggris kan udah ada ketakutan itu. Terus muncul lagi soal kekuasaan korporasi di era Robert Baron. Terus ketakutan kalau bankir sama pabrik senjata sengaja dorong perang demi profit. Oh, yang diselidiki komitenya itu ya, tahun 30-an? Betul. Jadi buku Lewin ini kayak semacam puncak dari sejarah panjang kecurigaan itu. Tapi, penting banget buat dibedain. Report from Iron Mountain itu satir. Lewin pakai logika ekstrem sistem perang buat nunjukin betapa absurdnya itu semua. Dia nggak nuduh ada konspirasi jahat yang sengaja bikin perang biar untung. Oke, jadi beda ya sama katakanlah Jim Garrison soal pembunuhan JFK yang retorikanya lebih ke arah teori konspirasi gitu. Nah, persis. Garrison kan lebih nunjuk ada kekuatan jahat tersembunyi di balik layar. Kalau Lewin lebih ke kritik sistem. Tapi gini deh, buat publik awam waktu itu, tahun 60-an kan penuh curiga ya. Ada pembunuhan JFK, perang Vietnam makin panas. Apa batas antara satir sama teori konspirasi itu kelihatan jelas? Pertanyaan bagus itu. Kemungkinan besar sih nggak sejelas itu ya buat banyak orang. Apalagi kan ada konsep crackpot realism. Rencana yang detail banget tapi sebenarnya nggak masuk akal. Kayak bunker mewah tadi. Iya juga ya. Siapa yang mau jadi pelanggan setelah kiamat? Terus gimana caranya eksekutif itu nyampe ke bunker pas lagi kaos? Aneh kan? Absurditasnya nyata. Ironisnya, kadang realitas lebih gila dari satir ya. Pas dokumen asli kayak Pentagon Papers bocor, terus ngungkap kebohongan pemerintah soal Vietnam. Rasanya kayak baca parodi dari buku Lewin itu sendiri ya. Iya, mungkin itu juga yang bikin Lewin akhirnya ngaku sebagai penulisnya tahun 72. Dia bilang tujuannya memang provokasi diskusi soal sistem perang. Dan bukunya memang relevan banget waktu itu, tapi popularitasnya agak pudar ya. Setelah Perang Vietnam selesai, wajib militer dihapus, terus ekonomi AS masuk stagflasi tahun 70-an. Oh, jadi sempat hilang dari peredaran juga? Iya, sempat. Tapi anehnya, walau bukunya memudar, terus kekuatan AS juga kayaknya goyah pasca Vietnam, ketakutan soal deep state atau kekuasaan tersembunyi itu malah bertahan lama. Jadi kesimpulannya nih Iron Mountain ini, lebih dari sekedar tempat atau buku ya ternyata? Betul. Simbol fisik sekaligus metafora kecemasan era Perang Dingin. Dan Report from Iron Mountain sendiri itu satir brilian yang nangkep banget semangat zamannya, sekaligus nyentuh ketakutan historis Amerika soal kekuasaan terpusat dan kompleks industri militer itu. Dan penting banget ingat bedanya tadi. Satir Lewin itu pakai logika buat bongkar kebodohan sistemik. Kalau teori konspirasi, lebih nyari dalang tersembunyi. Keduanya memang lahir dari curiga sama narasi resmi sih ya, di masa yang penuh gejolak gitu. Tapi tujuannya beda. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan nih. Kalau di era 60-an, satir dan teori konspirasi bisa nyampur gitu buat mempertanyakan siapa yang pegang kendali, gimana ya gema dinamika ini muncul lagi hari ini? Terutama dalam cara kita ngomongin soal pengaruh tersembunyi, narasi deep state, dan siapa sih sebenarnya yang berkuasa di dunia yang penuh informasi dan juga disinformasi ini? Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin satu cerita yang luar biasa sih. Tentang gimana sebuah karya satire dari tahun 60-an, judulnya Report from Iron Mountain, tiba-tiba muncul lagi puluhan tahun kemudian, tapi konteksnya beda banget. Sumber kita kali ini kutipan dari buku yang nyatet kejadian unik ini. Coba Anda bayangin ya, Anda nulis semacam sindiran, lucon pedas gitu soal kekuasaan. Terus bertahun-tahun lewat, tulisan Anda itu malah disebar-sebarin. Sama siapa? Sama kelompok ekstremis sayap kanan. Dan mereka anggap itu dokumen asli pemerintah yang bocor. Gila kan? Nah, ini kejadian sama Leonard Lewin di tahun 1990. Betul sekali. Dan penelusuran kita kali ini ya itu tujuannya. Kita pengen paham gimana sih ceritanya sebuah hoax yang jelas-jelas satir kok bisa dianggap fakta?
Terus siapa ini yang nyebarin lagi? Kenapa mereka lakukan itu? Dan yang lebih penting lagi ya, kasus ini tuh ngungkap apa soal, katakanlah, daya tarik, teori konspirasi, juga soal rasa curiga yang, ya ampun, dalam banget ke institusi kekuasaan. Oke, menarik banget. Mari kita mulai bedah kasusnya ya. Jadi tahun 1990, Leonard Lewin, dia ini penulis Report from Iron Mountain. Bukunya terbit tahun 1967. Isinya satir soal kompleks militer industri. Ya, hubungan erat antara militer, industri senjata, sama politik gitulah. Nah, dia dapat kabar yang bikin kaget banget. Kagetnya kenapa tuh? Bukunya itu lagi diiklanin. Dijual juga lewat majalah namanya The Spotlight. Dan yang jual, ini dia nih, kelompok ekstremis sayap kanan yang percaya banget bukunya itu asli. Wah, dan perlu dicatat ya, The Spotlight ini bukan media kaleng-kaleng dalam lingkup mereka. Penerbitnya, Liberty Lobby, itu organisasinya lumayan gede pengaruhnya. Kantornya aja dekat Capitol Hill loh. Mereka ini dikenal, sangat anti kemapanan, anti bangkir, terutama keluarga Rockefeller. Pokoknya curiga banget sama kelompok elit kayak Komisi Trilateral, Grup Bilderberg, gitu. Bahkan ya ini parahnya, mereka punya rekam jejak promosiin penyangkalan Holocaust. Tunggu. Kalau udah jelas itu satir dari awal, kok bisa sih mereka percaya itu dokumen asli? Apa coba alasan mereka? Nggak masuk akal kan? Nah, ini dia bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Si Liberty Lobby ini ngelihat buku Lewin itu sebagai bukti. Bukti adanya konspirasi elit global yang katanya sengaja nyiptain perang buat apa? Ya buat kekuasaan dan untung. Slogan mereka aja serem. Perang itu bisnis bagus, investasikan anakmu. Gitu katanya. Klaim kalau itu satire, diabaikan aja sama mereka. Diabaikan. Alasannya apa? Alasannya, karena kata mereka, terlalu banyak observasi dan prediksinya yang jadi kenyataan. Ini contoh klasik banget loh gimana bias konfirmasi itu bekerja. Mereka secara aktif ya, melintir sebuah karya fiksi biar cocok sama pandangan dunia mereka yang udah penuh curiga itu. Gila ya, sampai segitunya memelintir fakta biar cocok sama maunya sendiri. Ada contoh lain nggak yang nunjukin betapa kuatnya keyakinan mereka ini? Ada. Ada tokoh kayak Dick Gregory. Dia ini komedian tapi juga aktivis. Dia bahkan ngotot bilang kalau si Lewin itu ngaku nulis satir cuma karena diancam CIA. Ini nunjukin betapa kuatnya orang pengen percaya sama konspirasi sampai logika dasar aja bisa dikesampingkan gitu. Oke. Terus balik lagi ke penyebarannya. Dari mana sih The Spotlight sama Liberty Lobby ini dapat bukunya Lewin? Kan udah lama terbitnya, kok bisa tiba-tiba dijual lagi? Nah, si Lewin ini nggak tinggal diem. Dia telusuri sumbernya. Ketemulah jejaknya ke sebuah lembaga namanya Institute for Historical Review atau IHR. Namanya keren ya, kayak ilmiah gitu. Tapi ini sebenarnya organisasi kedok aja. Mereka pakai kedok riset sejarah buat nyebarin penyangkalan Holocaust. Secara gimana ya? Lihai gitu. IHR ini nyambungin narasi penyangkalan Holocaust dengan ide lain. Yaitu ide bahwa perang itu kejahatan yang didorong elit rahasia, seringkali nadanya antisemit, yang ngontrol kebijakan luar negeri dan militer AS. Jadi buku satir Lewin yang gambarin elit sinis, yang rencanain perang abadi itu, wah pas banget dong buat narasi mereka. Pas banget, tepat sekali. Report from Iron Mountain itu jadi kayak barang bukti buat konspirasi mereka. Ironis banget kan? Mereka yang nuduh orang lain manipulasi fakta, malah kejebak sama satir. Satir yang gayanya mirip cara mereka mutar-balikan sejarah. Kena tipu trik mereka sendiri jadinya. Kebayang sih ngerinya Lewin, karyanya dipakai buat agenda sebusuk itu. Apalagi dia kan seorang Yahudi ya. Terus apa yang dia lakukan? Pasti nggak terima dong. Ya jelas nggak terima. Dia langsung sewa pengacara. Tujuannya ya menghentikan penyebaran ilegal ini. Tapi prosesnya nggak gampang. Rumit. Pengacara pertamanya malah meninggal dunia di tengah jalan. Terus muncul pengacara baru, namanya Mark Lane. Tapi dia ini malah mewakili Liberty Lobby. Loh, kok bisa? Nah, si Lane ini figur yang unik juga. Perjalanan politiknya aneh banget. Dulu dia aktivis kiri, yang getol bongkar konspirasi JFK. Ujung-ujungnya malah bela Liberty Lobby. Terlibat juga sama kelompok penyangkal Holocaust. Aneh kan?
Argumen dia waktu itu katanya buku itu udah domain publik. Atau si Lewin ngasih izin diam-diam. Tapi ya argumen itu cepat dipatahkan sama pengacara baru Lewin, Laura Hanman. Investigasi hukumnya ini pasti ngebongkar banyak hal di balik layar ya. Siapa dalangnya gitu. Betul banget. Dan yang paling penting, akhirnya terungkap siapa tokoh sentral di balik jaringan Liberty Lobby IHR ini. Namanya Willie Scarsdo. Ternyata, seorang hakim sebelumnya udah pernah bongkar. Gimana si Karto ini sengaja ngerancang jaringan organisasinya itu buat nyamarin afiliasinya yang, buruk reputasinya. Karto ini tokoh kunci ekstremis kanan di AS waktu itu. Pengagum Hitler, antisemit tulen. Dia ini arsitek utama penyebaran berbagai teori konspirasi sayap kanan. Menarik juga ya kalau dipikir-pikir, sumber kita kan bilang kalau kecurigaan mendalam sama elit kekuasaan, seperti yang digambarin di buku Lewin itu, ternyata nggak cuma menarik buat kelompok kanan ekstrem aja ya, tapi juga buat sebagian kalangan kiri yang cenderung percaya konspirasi juga. Bener. Ada semacam titik temu yang aneh di sini. Orang-orang yang pertama kali ngasih tahu Lewin soal penjualan ilegal bukunya, kayak Lud Ahrens dan Bram Kevin, mereka ini punya latar belakang kiri. Tapi ya itu, tertarik juga sama teori konspirasi. Terus ada Kolonel L. Fletcher Prouty, yang katanya ngasih salinan buku ke IHR. Dia juga kayak jadi jembatan aneh gitu antara spektrum politik ini. Tapi kan ada perbedaan penting banget ya, antara orang yang kritis sama kekuasaan, tapi sadar itu satire, sama yang beneran nganggap itu fakta bocoran rahasia. Oh jelas, krusial banget bedanya. Perbedaannya, ya di kesadaran itu tadi. Sadar kalau ini tuh fiksi, ini tuh satir. Kelompok kayak Charto dan IAHR ngelihatnya sebagai konfirmasi, pembenaran atas bias mereka yang udah ada. Sementara yang lain, kayak si Kevin yang ngasih peringatan ke Lewin, mereka paham ini satir. Meskipun mungkin mereka juga sama kritisnya sama penyalahgunaan kekuasaan. Tapi mereka bisa bedain mana kritik, mana delusi. Oke, terus gimana akhir ceritanya, pertarungan hukumnya? Setelah bertahun-tahun berjuang di pengadilan, akhirnya Lewin menang. Pengadilan federal negesin hak ciptanya. Dia dapat ganti rugi $100.000 plus biaya hukumnya. Dan yang penting, pengadilan secara permanen ngelarang organisasi si Charto itu buat jual buku bajakannya lagi. Lewin akhirnya bisa dapat kembali sekitar 1000-an salinan buku bajakannya itu. Jadi, apa nih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari penelusuran kita ini? Kisah Report from Iron Mountain ini benar-benar nunjukin ya betapa gampangnya sebuah karya, apalagi satire yang tajam banget kayak gitu, bisa disalahartikan, dibajak, dipakai buat tujuan yang beda banget sama maksud penulisnya. Apalagi kalau karya itu nyentuh saraf-saraf kecurigaan yang emang udah ada di masyarakat soal gimana sih kekuasaan itu bekerja. Betul. Dan ini ninggalin pertanyaan penting buat Anda renungkan juga nih. Di zaman sekarang, zaman informasi banjir kayak gini, gimana caranya kita bisa jeli bedain mana kritik yang beneran sah terhadap kekuasaan, sama mana teori konspirasi yang bahaya dan ngerusak. Dan seberapa tipis sih sebenarnya garis batas antara keduanya? Apalagi kalau ada narasi yang rasanya tuh pas banget, kayak mengonfirmasi apa yang diam-diam udah pengen kita percaya. Nah, itu sesuatu yang patut kita pikirin bareng-bareng ya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita punya cerita yang menarik nih. Sosok Kolonel L. Fletcher Prouty. Dan gimana keyakinannya pada sebuah, ya bisa dibilang hoax, itu bergema sampai ke film JFK, karya Oliver Stone. Anda mungkin pernah dengar filmnya kan? Iya, film yang cukup kontroversial itu ya. Betul. Nah, kita akan kupas ini berdasarkan kutipan dari sebuah buku yang membahas hoax Report from Iron Mountain. Fokus kita kali ini adalah gimana sih seorang mantan orang dalam Pentagon yang dulu dekat banget sama operasi rahasia CIA. Orang penting lah ya. Iya, orang penting bisa begitu yakin sama laporan yang ternyata fiktif. Dan keyakinan itu malah membentuk salah satu teori konspirasi paling berpengaruh di abad ke-20. Yuk, kita telusuri bareng. Menarik. Jadi, siapa sebenarnya Fletcher Prouty ini? Dia punya karir militer yang panjang ya. Betul.
Panjang banget. Dia bahkan jadi semacam penghubung antara Angkatan Udara dan CIA untuk operasi-operasi rahasia gitu. Mulai tahun 1955. Wah, lama juga ya. Iya, posisinya lumayan tinggi lah. Jadi dia punya akses ke info-info sensitif di puncak Perang Dingin, zaman sebelum dan sesudah JFK jadi presiden tuh. Oke. Dan yang menarik, dia pensiun nggak lama setelah pembunuhan JFK tahun 63. Jadi dia beneran insider ya? Tapi anehnya setelah pensiun, dia malah jadi curiga gitu sama sistem yang dulu dia layani. Tepat sekali. Dia mulai bicara soal adanya secret team. Tim rahasia, katanya. Dalam bukunya tahun 73, The Secret Team, dia nuduh ada semacam elit kekuasaan permanen gitu, yang mengendalikan kebijakan luar negeri AS. Bahkan bilang perang Vietnam itu ya rencana mereka. Udah 25 tahun direncanain. Waduh, sampai segitunya ya? Dia juga yang mempopulerkan ide soal high cable global. Tapi uniknya, istilah ini dia kutip dari puisi tahun 1902. Tunggu. Dari puisi? Serius? Iya beneran, yang dia salah artikan sebagai bukti ada elit tersembunyi. Ini kayak contoh awal gimana dia cari pembenaran teorinya dari sumber yang ya kurang pas gitu. Agak maksa ya kedengerannya. Nah, disinilah buku Report from Iron Mountain itu masuk kan? Buku satir tahun 67 itu. Benar banget. Buku itu kan pura-puranya laporan pemerintah rahasia ya. Isinya bilang kalau perang itu penting buat stabilitas sosial ekonomi. Oke. Meskipun penulisnya, si Leonard Lewin, tahun 72 udah ngaku kalau itu cuma karangan fiksi. Udah ngaku ya padahal? Iya udah ngaku, tapi Prouty tetap yakin banget itu asli tuh. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kenapa dia bisa seyakin itu, padahal penulisnya sendiri udah bilang bohong, gimana ceritanya? Nah, gini. Prouty merasa gaya bahasa dan argumen di buku itu persis katanya. Persis kayak apa? Kayak diskusi yang sering dia dengar di Pentagon. Zaman Menteri Pertahanan McNamara. Dia ingat banget orang-orangnya McNamara, WizKids itu, ngomongin hal-hal serupa. Oh, jadi karena merasa familiar gitu ya? Iya. Jadi pengakuan si Lewin itu dianggapnya cuma kedok aja, buat ngelindungin sumber di dalam katanya. Buat Prouty, laporan ini jadi kayak semacam batu roseta gitu. Kunci buat memahami kenapa JFK dibunuh. Wow, sulit dipercaya ya. Mengabaikan pengakuan langsung penulisnya cuma demi sebuah teori. Ini nunjukin banget ya betapa kuatnya keyakinan atau mungkin bias konfirmasi. Bisa jadi. Bisa bekerja, bahkan pada orang sepintar dia. Jadi, gimana laporan fiktif ini nyambungnya ke teori pembunuhan JFK versi Prouty? Jadi teorinya Prouty itu JFK dibunuh karena dia mau mengakhiri Perang Vietnam dan Perang Dingin. Oke, rencana damai ya? Rencana damai ini, kata Prouty, bakal mengancam triliunan dolar keuntungan kompleks industri militer. Nah, dasar argumennya apa? Yaitu tadi. Laporan fiktif Iron Mountain itu. Persis. Yang bilang perang itu sistem sosial dasar. Logikanya jadi kebolak-balik kan? Iya juga ya. Bahkan pas tembok Berlin runtuh, dia malah klaim itu juga kerjaan elit yang sama. Padahal laporan itu bilang elit butuh perang. Aneh kan? Luar biasa ya. Fondasi teorinya ternyata hoax. Dan keyakinan ini yang kemudian dilirik sama Oliver Stone buat filmnya. Tepat sekali. Prouty akhirnya jadi konsultan untuk film JFK tahun 1991 itu. Dia bahkan jadi inspirasi utama buat karakter misterius Mr. X yang diperanin Donald Sutherland. Prouty sendiri katanya kaget pas baca draft naskah, kok ada karakter yang mirip banget sama dia? Saya inget banget adegan ikonik Mr. X di Washington Mall itu. Jadi, inti pidatonya dia soal perang sebagai prinsip pengorganisasian masyarakat. Terus, alasan JFK dibunuh itu beneran langsung dari tesisnya Prouty, yang akarnya dari hoax Iron Mountain. Persis itu. Makanya film JFK itu kan bikin heboh banget waktu rilis. Iya, rame banget dulu. Ada yang muji karena dianggap berani mempertanyakan narasi resmi, tapi ya banyak juga yang kritik keras karena nyampur aduk antara fakta dan fiksi. Terutama penggunaan teori Prouty ini yang sumbernya jelas-jelas satir. Ini jadi pusat perdebatan sengit soal kebenaran sejarah lawan apa yang disebut Stone kebenaran batin atau kebenaran emosional. Ironis banget ya jadinya. Film yang klaimnya mau mengungkap kebenaran tersembunyi, malah sangat bergantung pada narasi yang dibangun di atas ya kebohongan yang udah diakui gitu. Iya. Figur sentral teori konspirasi populer.
Cerita ini memang menyisakan pertanyaan penting ya buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Gimana sebuah narasi, sekalipun dibangun di atas info yang keliru atau bahkan fiksi, bisa jadi begitu kuat? Bisa membentuk keyakinan kita, cara kita melihat sejarah. Betul juga. Dan ya, seberapa kritis sih kita seharusnya dalam memilah-milah mana fakta, mana interpretasi, mana fiksi. Terutama saat kita mencoba memahami peristiwa-peristiwa kompleks di sekitar kita. Penting banget kayaknya ya. Setuju. Pertanyaan yang bagus untuk jadi bahan pemikiran kita semua. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita punya cerita yang menarik banget. Soal bagaimana sebuah buku, yang awalnya cuma lelucon pahit, malah jadi semacam kitab suci buat kelompok ekstremis di Amerika. Fokus kita Report from Iron Mountain. Anda mungkin ingat kan pengeboman di Oklahoma City tahun 95? Iya, peristiwa tragis itu. Nah, setelah itu, jurnalis kan wawancara anggota-anggota milisi. Terus ada satu pertanyaan yang sering banget muncul dari mereka. Udah baca Iron Mountain? Buat mereka itu bukan fiksi loh, tapi katanya rencana penghancuran AS. Serem ya? Pertanyaan itu memang jadi kunci ya. Misi kita kali ini, kita coba telusuri perjalanan aneh buku Report from Iron Mountain ini. Gimana ceritanya sebuah satir anti-perang dari tahun 60-an, bisa dipelintir habis-habisan gitu. Jadi teks penting buat milisi sayap kanan tahun 90-an. Betul, dan bahkan mungkin loh ya, ada andilnya dalam tindakan mengerikan seperti yang dilakukan Timothy McVeigh itu. Oke. Mari kita mulai dari akarnya dulu. Buku ini terbit tahun 67 kan, ditulis Leonard Lewin, tujuannya jelas satir, tapi caranya unik banget. Dia niru gaya laporan pemerintah. Iya, yang kering, birokratis gitu ya. Persis. Jadi seolah-olah ini dokumen rahasia yang bilang kalau perdamaian itu, buruk buat stabilitas sosial ekonomi. Aneh kan? Justru itu satirnya. Jadi perang katanya harus lanjut. Atau diganti sama hal-hal mengerikan lain. Seperti perbudakan modern, polusi yang direncanakan, atau ancaman alien palsu. Gila. Ini kan sebenarnya kritik pedas buat cara berpikir elitis, apa istilahnya? Kompleks militer industri ya, zaman Perang Dingin. Nah, gaya nulisnya yang mirip banget laporan asli itu yang bikin bahaya kalau dibaca tanpa ngerti konteks satirnya. Sekarang kita lompat nih ke tahun 90-an. Oke. Perang Dingin kan baru selesai, tapi muncul cemas baru, anggaran pertahanan dipotong, ekonomi goyang, krisis pertanian juga. Suasananya nggak enak ya waktu itu. Betul, terus muncul ketakutan soal tatanan dunia baru, New World Order itu, pemerintahan global yang dianggap ancaman. Ditambah lagi ada kasus Ruby Ridge dan Waco. Nah, itu dia. Dua insiden konfrontasi mematikan antara warga sipil sama agen federal. Itu makin bikin orang percaya kalau pemerintah federal itu tiran. Jadi, di tengah suasana takut dan nggak percaya ini, mereka nemu Report from Iron Mountain. Tapi aneh nggak sih, satir kok dibaca harfiah gitu? Nggak ada yang sadar apa? Kayaknya buat mereka nggak. Aspek satirnya diabaikan total. Dibaca sebagai bukti nyata rencana jahat pemerintah. Titik. Ada tokoh namanya Milton William Cooper, Bill Cooper. Dia ini populer banget di kalangan itu. Oh, yang nulis Behold a Pale Horse itu ya? Iya, betul. Lewat buku itu dan acara radionya, dia sebarin soal Iron Mountain ini. Dia bilang ini cetak biru kontrol global. Sampai segitunya ya? Bahkan sampai dibikin video, judulnya Iron Mountain, Blueprint for Tyranny. Isinya klaim kalau rencana di laporan itu, polusi, kontrol populasi, permainan darah kayak Waco, itu lagi dijalanin beneran. Waduh. Maknanya bisa kebalik 180 derajat gitu ya. Terus, ini nyambungnya ke Timothy McVeigh gimana? Nah, ini dia sambungannya. McVeigh, pelaku bom Oklahoma itu, dia terpengaruh banget sama ideologi ini. Dia baca The Turner Diaries, itu novel neonazi soal bom gedung FBI. Terus? Dia juga dengerin radio Bill Cooper, baca buletin Patriot Report, majalah Soldier of Fortune. Banyak lah. Dan Cooper bahas Iron Mountain di radionya? Ya, secara eksplisit.
Cooper kaitin itu sama rencana kontrol global lewat isu lingkungan atau PBB. Jadi buat McVeigh, ngebom itu kayak perlawanan ke pemerintah tiran. Sesuai sama narasi milisi yang terinspirasi teks-teks ini, termasuk Iron Mountain versi mereka. Astaga. Bisa kebayang gimana ngerinya si penulis, Leonard Lewin, pas tahu karyanya disalahgunain separah itu. Pas Wall Street Journal ngangkat fenomena ini tahun 95, bukunya malah jadi populer lagi. Ironis ya. Diterbitin ulang tahun 96. Lewin sampai nambahin kata penutup baru, ngegasin lagi kalau itu cuma satir. Viktor Navaski yang dulu ikut nerbitin juga bilang ini ironi banget. Satir sayap kiri kok nyasar ke dunia bawah paranoia, di mana rasa takut sama pemerintah bisa nyatuin kelompok yang beda ideologi. Yang menarik dari kisah Report from Iron Mountain ini kan pelajarannya ya, gimana sebuah teks bisa lepas dari niat penulisnya, terus diinterpretasi ulang secara radikal sesuai konteks sosial politik yang beda. Jadi karena ketakutan, nggak percaya sama pemerintah. Betul. Terus butuh penjelasan simpel di tengah perubahan yang bikin bingung. Itu bisa mengubah satir jadi keyakinan literal yang, berbahaya. Ini jadi ninggalin pertanyaan penting buat kita semua dan juga buat Anda yang dengar. Sejauh mana sih kita tanggung jawab sama ide-ide kita? Bahkan yang niatnya kritik atau humor. Gimana kalau itu bisa dipelintir dan dipakai buat tujuan yang nggak pernah kita bayangin? Apalagi di zaman informasi kayak sekarang ini ya. Betul. Sesuatu untuk direnungkan. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Baik, mari kita langsung bahas ya. Gema dari pengeboman gedung federal murah di Oklahoma City tahun 1995. Kita pakai kutipan dari buku Eight Ghosts of Iron Mountain sebagai sumber utama. Oke. Sehari setelah ledakan itu kan, langsung macam-macam teori keluar. Misalnya William Cooper sama John Trotchman dari milisi Montana. Iya, mereka langsung menepis gagasan kalau ini ulah teroris Timur Tengah. Katanya, ini ada kaitan sama peringatan 2 tahun terakhir di Waco. Betul. Mereka anggap ini operasi, false flag pemerintah. Tujuannya untuk menjatuhkan citra gerakan milisi. False flag. Sampai ada yang bilang lihat helikopter hitam, kemungkinan ledakan kedua, gitu ya? Iya, detail-detail seperti itu langsung muncul dan menyebar. Nah, pola pikir konspirasi ini jadi makin kuat, terutama setelah Timothy McVeigh ditangkap. Ya, McVeigh. Di situ muncul istilah, apa tadi? Sindrom Lee Harvey Oswald. Benar, jadi McVeigh ini disamakan dengan pembunuh JFK. Dianggap cuma, kambing hitam lah, patsy istilahnya, untuk nutupin konspirator yang lebih besar gitu. Bahkan pengacaranya McVeigh nanti, si Stephen Jones sempat bilang gitu ya, pas lihat penangkapan McVeigh di TV, kayak ngeliat hantu Lee Harvey Oswald. Iya, dia mengaku begitu. Ini menunjukkan betapa cepatnya narasi alternatif ini terbentuk dan diterima sebagian orang. Ngeri juga ya polanya. Oke, nah fokus kita kali ini mau lihat gimana tragedi ini bisa memicu teori konspirasi anti pemerintah. Terus peran sentral jurnalis David Hoffman, dan ini yang paling unik mungkin ya. Gimana tuh? Bagaimana sebuah laporan satir dari tahun 60-an, Report from Iron Mountain, yang harusnya cuma lelucon politik, malah jadi semacam bukti kunci buat teori-teori ini. Wah, iya, itu menarik banget. Mari kita coba telusuri gimana sih narasi-narasi ini bisa berkembang. Oke, kita mulai dari David Hoffman. Dia ini editor Haight-Ashbury Free Press di San Francisco. Agak unik nih. Kenapa unik? Dia ini kan dari kalangan kiri ya, tapi dia punya simpati sama gerakan milisi. Karena dia ngelihat mereka sama-sama menentang kekuasaan pemerintah federal yang dianggapnya berlebihan. Oh, jadi ada kesamaan pandangan soal anti pemerintah gitu ya? Terus? Dia sampai pindah ke Oklahoma City. Dia yakin banget kalau pengeboman itu rekayasa dari apa yang dia sebut plutokrasi. Plutokrasi? Mungkin bisa dijelasin sedikit, maksudnya apa ya? Intinya sih ya, pemerintahan oleh segelintir elit kaya atau elit penguasa gitu. Hoffman percaya kelompok ini yang merekayasa bom Oklahoma. Untuk apa tujuannya menurut dia? Menurut Hoffman, tujuannya untuk menciptakan musuh domestik baru setelah Perang Dingin selesai. Kan Soviet udah runtuh. Sekaligus juga untuk membungkam suara-suara kritis yang dianggap mengancam. Oke. Nah, disinilah Report from Iron Mountain tadi masuk kan.
laporan yang statusnya sebagai satir atau hoax itu sebenarnya sudah cukup dikenal. Iya, bahkan Hoffman sendiri mengakui kalau statusnya itu diperdebatkan. Tapi, dia tetap pakai laporan itu di bukunya The Oklahoma City Bombing and the Politics of Terror. Kenapa ya? Apa yang diambil dari laporan satir itu? Nah, ini dia. Hoffman itu sangat bergantung pada argumen utama laporan itu, yang bilang kalau perang atau kondisi mirip perang itu penting untuk menjaga kontrol sosial. Oke. Jadi karena Uni Soviet sudah nggak ada. Betul. Menurut teori Hoffman, elit ini butuh musuh pengganti. Nah, pengeboman OKC ini dia tafsirkan sebagai cara elit menciptakan musuh baru, yaitu gerakan milisi, dan sekaligus membenarkan apa yang disebut laporan itu sebagai harga darah. Harga darah? Maksudnya pengorbanan yang diperlukan gitu ya? Iya, pengorbanan demi tatanan dunia baru yang mereka inginkan. Dia bahkan kutip Arthur M. Schlesinger Jr. secara terpisah untuk mendukung ide harga darah ini. Wah, teori yang cukup berani ya. Dan dasarnya dari teks satir, tapi kemudian kok bisa dapat dukungan dari nama besar kayak Gore Vidal? Itu kan penulis terkenal. Nah, itu dia. Vidal ini kan dikenal sebagai kritikus keras kebijakan luar negeri AS dan apa yang dia sebut negara polisi Amerika. Jadi dia cocok dengan narasi anti pemerintahnya. Persis. Di esainya di Vanity Fair dan buku Perpetual Warfare, Perpetual Peace, Vidal muji buku Hoffman habis-habisan. Dibilang ulasan paling teliti soal pengeboman. Teori Hoffman yang akarnya dari Iron Mountain itu pas banget sama pandangan Vidal soal pemerintah yang suka merekayasa krisis buat memperluas kekuasaan. Tapi sebentar, ada ironi besar kan di sini terkait editornya Vidal sendiri. Hahaha, iya. Ini mungkin ironi terbesarnya. Editor Gore Vidal di majalah The Nation waktu itu namanya Viktor Navaski. Kenapa dia? Dia itu salah satu orang di balik pembuatan hoax Iron Mountain di tahun 60-an. Wah, serius. Jadi editornya sendiri terlibat bikin hoax itu? Iya, ini nunjukin banget betapa kuatnya bias konfirmasi kan? Vidal kayaknya udah terlalu srek sama narasi yang cocok sama pandangannya. Sampai dia mungkin nggak sadar atau ya mengabaikan fakta kunci ini. Padahal orangnya deket sama dia. Luar biasa. Lalu gimana akhir cerita si Hoffman ini? Dia kan sempat coba buktikan teorinya lewat grand jury warga ya? Betul, dia coba sama anggota parlemen negara bagian Oklahoma, Charles Key, tapi ya usaha mereka gagal total. Gagalnya gimana? Grand jury warga itu menyimpulkan nggak ada bukti konspirasi yang lebih luas, nggak ada bukti keterlibatan pemerintah atau kelompok supremasi kulit putih atau teroris asing lain. Malah sebaliknya. Sebaliknya gimana? Mereka justru menemukan adanya penyebaran misinformasi yang terus-menerus dari para penganut teori konspirasi ini. Wow. Jadi ujung-ujungnya malah Hoffman sendiri yang kena dakwa setelah semua usahanya itu. Persis, ironis banget. Hoffman didakwa karena dianggap mencoba mempengaruhi grand jury dengan ngirimin bukunya ke mereka. Akhirnya dia kena hukuman pelayanan masyarakat. Bukunya juga sempat ditarik dari peredaran karena gugatan pencemaran nama baik, walau kasusnya akhirnya dibatalkan sih. Ini menunjukin ya, gimana Report from Iron Mountain, meskipun jelas-jelas satir, terus aja dikutip setelah itu. Bukan cuma sama Hoffman. Benar banget. Laporan itu jadi kayak alat bukti serbaguna. Dipakai kelompok kanan kayak John Birch Society buat bilang krisis lingkungan itu rekayasa pemerintah. Oh ya? Terus ada lagi? Ada. Tony Brown, seorang komentator Afrika Amerika, dia kutip laporan itu untuk menyuarakan kekhawatiran soal rencana pengendalian populasi terselubung yang katanya menargetkan minoritas. Jadi, laporan satir ini dianggap kayak cetak biru buat segala macam agenda tersembunyi elit. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, pengeboman Oklahoma City ini mirip kayak pembunuhan JFK sebelumnya. Jadi lahan subur banget buat teori konspirasi yang nyalahin kekuatan elit bayangan gitu ya. Iya, ketidakpercayaan pada pemerintah yang memang sudah ada sebelumnya itu jadi pupuknya. Dan teks kayak Reports from Iron Mountain, walaupun status fiksinya udah jelas, tetap aja dipakai sebagai pembenaran yang dianggap otoritatif. Betul. Dan yang menarik, ini bisa menyatukan kelompok-kelompok yang biasanya berseberangan ideologi kayak kiri dan kanan dalam sentimen anti pemerintah yang sama, walaupun mungkin alasannya beda-beda. Pesan kuncinya jadi jelas banget ya di sini, betapa bahayanya kita salah menafsirkan sebuah teks. Apalagi teks satir, hanya karena isinya kebetulan kayak nyambung atau seolah mengkonfirmasi ketakutan dan kecurigaan kita soal kekuasaan dan kontrol. Benar, Report from Iron Mountain ini jadi contoh sempurna gimana
gimana sebuah fiksi bisa disalahgunakan untuk membuktikan ketakutan yang sebenarnya udah ada di kepala banyak orang. Nah, ini mungkin membawa kita pada pertanyaan reflektif untuk Anda para pendengar. Mengingat betapa gampangnya sebuah satir bisa disalahartikan secara luas untuk mendukung teori konspirasi. Gimana kita bisa lebih waspada dan kritis ya dalam menyaring informasi, apalagi kalau informasi itu rasanya kok pas banget sama kecurigaan atau keyakinan yang udah kita punya. Betul. Mungkin pertanyaannya, langkah konkret apa sih yang bisa Anda ambil untuk memverifikasi klaim-klaim yang terdengar luar biasa sebelum Anda memutuskan untuk, menerimanya begitu saja? Sebuah pemikiran yang bagus untuk direnungkan bersama. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas materi yang menarik banget yang Anda bagikan. Ya, soal dokumen satir itu ya, Report from Iron Mountain. Betul. Gimana dokumen itu ternyata masih relevan, malah melahirkan hoax lain, Silent Weapons for Quiet Wars. Nah, kita mau coba telusuri nih jejak ide-idenya, gimana nyebarnya, dan kok ya masih dipegang sama sebagian orang sampai sekarang, dari milisi sampai teori konspirasi online. Siap ya? Siap. Ini memang fenomena yang menarik. Jadi sebuah satir dianggap fakta, terus fakta palsu ini malah menginspirasi dokumen palsu lainnya. Yang juga dianggap fakta lagi. Iya, benar. Ini nunjukin banget kuatnya narasi soal elit rahasia yang ngatur dunia di belakang layar. Daya tariknya kuat sekali. Oke, kita mulai dari anaknya dulu kali ya. Si Silent Weapons for Quiet Wars, SVFQW. Ada cerita soal penemuannya itu kan? Oh iya, yang katanya ketemu di mesin fotokopi bekas pangkalan udara itu. Itu dia. Kedengerannya kan, wah, sulit dipercaya gitu. Tapi malah jadi bagian dari legendanya ya. Tentu, justru itu yang bikin menarik mungkin. Klaimnya kan ini manual teknis top secret. Padahal, kalau ditelusuri, ini ditulis sekitar tahun 1979. Oleh siapa? Namanya Hartford Van Dyke. Dia ini pendukung ideologi sovereign citizen. Pernah dipenjara juga kasus uang palsu. Terus dia nulis ini. Iya. Dia terinspirasi setelah baca Report from Iron Mountain itu sama karyanya ekonom Wassily Leontief. Dia kayak, merasa nemu metodologi matematis di baliknya gitu. Jadi dia merasa nemu rahasia dari hoax pertama? Kira-kira begitu. Terus dia merasa perlu membocorkannya dengan cara, nulis sendiri dokumen ini. SWFQW itu. Jadi dia bikin hoax untuk membuktikan hoax lain yang dia percaya. Aduh, gimana ya? Agak muter-muter ya? Iya, bisa dibilang gitu. Membingungkan memang. Terus intinya apa sih SWQFW ini? Isinya ngomongin apa? Intinya sih gambaran soal elit yang pakai senjata senyap. Maksudnya kayak kejutan ekonomi, manipulasi media, iklan. Oh, untuk ngontrol populasi. Tepat. Buat menciptakan masyarakat yang otomatis nurut gitu. Temanya mirip banget sama Iron Mountain soal perang untuk stabilitas ekonomi, kontrol sosial. Tapi SWFQW ini lebih kasar. Lebih kasar gimana? Ya, sampai terang-terangan bahas genosida, kontrol pikiran. Terus ada juga sentimen antisemitik terselubung, nyebut Rothschild. Ada bagian-bagian aneh juga yang nggak nyambung. Oke, gagasannya lumayan gelap ya. Nah, terus gimana teks kayak gini yang ditulis orang kayak Van Dyke bisa nyebar luas banget? Siapa yang nyebarin? Nah, ini peran penyebarnya penting. Ada namanya William Cooper. Dia penyiar radio konspirasi. Wah, nama besar di dunia konspirasi. Iya, Jones ini nganggap Cooper kayak pahlawannya, mentornya. Dia sering banget pakai SWFQW sebagai kacamata buat lihat berbagai peristiwa. Contohnya? Serangan 911, pandemi. Dibilang bagian dari perang senyap elit global buat naklukin atau ngurangin populasi. Depopulasi. Jadi SWFQW ini kayak jadi justifikasi gitu ya? Betul. Mereka ini pinter manfaatin ketidakpercayaan publik ke pemerintah, ke otoritas. Ketakutan orang dimanipulasi. Selain Jones, ada lagi? David Icke disebut juga. Yang soal reptilian itu. Iya, David Icke juga. Dia banyak kutip SWFQW, terutama soal kontrol lewat media dan teknologi.
Tapi yang menarik, Ike sendiri ngaku nggak yakin itu dokumen asli. Loh, Terus kenapa dipakai? Nah, alasannya dia bilang, apa yang digambarkannya kini terjadi secara terang-terangan. Ini agak bahaya logikanya. Dari skepsis jadi pembenaran konspirasi. Iya juga ya, jadi meskipun ragu tetap dipakai karena cocok gitu. Nah, kurang lebih. Dan gema perang senyap ini sampai ke QAnon, bahkan muncul di tulisan pelaku penembakan massal di Australia. Ngeri juga. Karena SWFQQ ini akarnya dari Report from Iron Mountain, gimana nasib induknya sendiri? Masih kuat pengaruhnya si Iron Mountain ini? Masih kuat banget. Salah satu warisan paling anehnya itu, gimana satir ini malah dipakai buat nyerang isu lingkungan. Gimana ceritanya? Kan Iron Mountain, sebagai satir ya, nyebut polusi bisa jadi pengganti perang buat kontrol sosial. Nah, di tahun 90-an, penafsir konspirasi ini malah membaliknya. Dibalik gimana? Mereka bilang isu perubahan iklim itu rekayasa elit. Justru itu alat kontrol sosialnya. Ngerti kan? Oh, oke. Jadi karena satir ngomong A, mereka klaim kenyataannya B, yang sebenarnya adalah A versi jahat. Kira-kira gitu. Logika konspirasi kadang memang begitu. Nah, ini nyambungnya ke teori konspirasi Agenda 21 PBB itu ya? Tepat sekali. Agenda 21 yang sebenarnya cuma rencana aksi PBB 1992 soal pembangunan berkelanjutan, malah ditafsirkan jadi cetak biru rencana Iron Mountain. Rencana apa jadinya? Tirani global, perampasan properti, depopulasi. Tokoh-tokoh kayak William Jasper, Michael Kaufman, Glenn Beck, bahkan politisi Ted Cruz ikut nyuarain ini. Sampai masuk politik? Iya, sempat mempengaruhi platform Partai Republik. Ada beberapa negara bagian di AS yang bikin undang-undang nolak Agenda 21 gara-gara teori ini. Wow, sumber kita juga nyebut kaitan sama gerakan milisi di AS. Itu gimana? Iya, ada buku The Creature from Jekyll Island, karya Edward Griffin. Buku ini pengaruhnya kuat di kalangan kanan radikal. Dia kutip Iron Mountain buat dukung teori konspirasi soal Federal Reserve. Terus hubungannya sama milisi? Gerakan kayak Oath Keepers, nah beberapa anggotanya kan terlibat penyerangan Kapitol 6 Januari itu. Mereka juga diketahui merujuk ke Iron Mountain. Sebagai pembenaran? Iya, pembenaran buat melawan pemerintah federal. Bahkan konflik kayak perang Ukraina pun ada yang lihat lewat kacamata Iron Mountain. Kolonel Lawrence Wilkerson misalnya. Melihatnya sebagai apa? Sebagai bukti kalau perang itu memang sistem sosial yang fundamental. Sesuai ramalan Iron Mountain. Jadi polanya jelas banget ya, satu satir Iron Mountain, terus turunannya silent weapons. Meskipun asal-usulnya aja udah meragukan, isinya juga aneh. Tapi terus hidup dan bermutasi. Betul, jadi kayak kerangka serbaguna gitu ya, buat menafsirkan hampir apa aja. Kebijakan lingkungan, krisis ekonomi, pandemi, perang. Semuanya jadi bukti adanya konspirasi elit global. Nah, ini mungkin jadi penutup diskusi kita ya. Ada pertanyaan penting buat Anda para pendengar. Renungkan. Kenapa sih narasi-narasi kayak gini kok menarik banget buat sebagian orang? Padahal faktanya seringkali lemah banget atau bahkan nggak ada. Dan gimana gema abadi dari teks-teks kayak Iron Mountain dan Silent Weapons ini mungkin mempengaruhi kita semua ya? Iya, mempengaruhi kemampuan kita buat membedakan mana kritik yang beneran sah terhadap kekuasaan, mana yang cuma teori konspirasi nggak berdasar yang bisa merusak. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Pernah dengar istilah deep state? Kayaknya belakangan ini sering banget ya muncul di mana-mana. iya lagi rame banget. Nah, kali ini kita mau coba bongkar dikit lah. Apa sih sebenarnya maksudnya? Terus, gimana ceritanya kok bisa nyambung sama hoaks lama yang Report from Iron Mountain itu? Oh, yang legendaris itu ya? Iya, dan kenapa ini menurut kita penting buat Anda semua pahami? Apalagi sekarang batas fakta sama fiksi soal kekuasaan itu, kabur banget ya. Betul. Susah bedainnya kadang. Sumber kita kali ini, yaitu tadi, ulasan soal hoaks Iron Mountain sama gimana konsep deep state ini berkembang. Misi kita simpel aja sih. Apa tuh? Bantu Anda mengurai, gitu, gimana istilah ini lahir, terus kok bisa berubah artinya, sering disalahpahami juga kan? Banget. Dan apa sih artinya buat cara Anda sekarang memandang kekuasaan dan informasi? Yuk deh kita telusuri bareng. Oke, siap. Jadi, rasa takut,
soal adanya, pemerintahan bayangan atau deep state ini, akarnya dari mana sih sebenarnya? Kalau lihat dari sumber kita nih, itu nunjuknya ke kritik lama sih. Kritik soal apa tuh? Soal kekuasaan yang dianggap terlalu terpusat, datangnya bisa dari kiri, bisa dari kanan juga. Contohnya kayak gimana? Misalnya setelah Perang Irak sama Afghanistan itu kan banyak yang khawatir soal kekuatan eksekutif yang makin gede. Oke. Terus? Terus hubungan mesra antara industri pertahanan sama pemerintah gitu. Badan Keamanan Negara juga kan makin luas aja jangkauannya. Mirip-mirip analisisnya si Wright Mills soal the power elite zaman dulu ya berarti? Nah, iya, ada kemiripan ke sana. Tapi yang bikin beda sekarang ini, Apa tuh? ada label spesifiknya, namanya The Deep State. Ini dari Mike Lofgren, dia kan mantan staf Kongres lama banget, 28 tahun. Oh, dia bikin buku ya tahun 2016 ya? Betul, judulnya The Deep State. Nah, di situ dia definisikan Deep State itu bukan kayak komplotan rahasia gitu. Terus apa dong? Lebih kayak pemerintahan lain yang tersembunyi di balik pemerintahan kasat mata, gitu katanya. Pemerintahan lain maksudnya gimana tuh? Semacam gabungan unik gitu, antara lembaga pemerintah sama swasta. Kayak ya kompleks industri militer yang kepentingannya nyambung sama kebijakan perang. Oke, terus? Terus lembaga finansial Wall Street yang pengaruhnya gede ke ekonomi, badan intelijen kayak NSA dengan kemampuan ngawasnya yang luas, sampai raksasa teknologi Silicon Valley juga disebut. Wah, banyak juga ya unsurnya. Iya, menurut Lofgren, jejaring inilah yang secara konsisten kayak menjalankan negara gitu. Kadang nyambung sama pemimpin terpilih, tapi jarang banget bisa dikontrol penuh sama mereka. Tapi dia nekenin ini bukan teori konspirasi kan? Nah, itu penting. Dia bilang ini analisis struktural. Ngomongin sistem, bukan orang per orang yang jahat di balik layar. Oke. Jadi Lofgren lihatnya sebagai struktur kekuasaan yang jalan terus, bukan konspirasi jahat ala film-film gitu ya. Persis. Tapi justru istilah inilah yang kemudian, maknanya jadi geser jauh banget ya. Apalagi setelah dipakai sama Donald Trump. Tepat sekali. Itu dia titik baliknya. Trump pakai istilah deep state buat nyerang birokrat, pegawai negeri sipil. Dia bilang mereka bagian dari plot gitu kan? Iya, penyelidikan kayak yang Robert Mueller lakukan soal kampanyenya itu disebut plot deep state kriminal. Gara-gara itu istilahnya jadi viral banget ya? Banget. Popularitasnya melonjak drastis. Dan akhirnya istilah ini kayak terserap ke teori konspirasi yang lebih luas lagi, kayak QAnon itu. Di QAnon, deep state jadi kayak kekuatan jahat yang nggak kelihatan gitu ya? Yang ngatur segalanya. Iya, jadi musuh utama gitu deh. Beda banget sama analisis strukturalnya Lofgren tadi. Pengambilan istilah, terus diubah maknanya kayak gini, jadi ingat sama kasus Report from Iron Mountain yang tadi kita sebut ya. Milih polanya. Persis, itu contoh klasik banget. Report from Iron Mountain itu kan aslinya hoax, satir malah, dari tahun 60-an. Sengaja dibikin sama penulisnya kan. Siapa namanya? Leonard Lewin ya? Iya, Leonard Lewin. Dia sengaja bikin ambigu buat mancing diskusi soal betapa absurdnya sistem perang itu. Tapi kok bisa dipercaya jadi dokumen asli? Nah itu dia, karena isinya kayak masuk akal buat sebagian orang. Kayak mengkonfirmasi ketakutan mereka soal rencana elit global gitu. Jadi walaupun udah ngaku itu fiksi, orang tetap percaya aja. Banyak yang gitu. Bahkan setelah Lewin ngaku, ini nunjukin bahayanya logika terasa benar. Kalau sesuatu terasa benar, ya udah dianggap benar aja. Faktanya nomor 2. Waduh. Dan ini bukan satu-satunya contoh kan ya? Di sumber kita ada lagi disebut. Iya, ada beberapa lagi. Kayak film satir Wag the Dog, ingat nggak? Oh ya, yang soal bikin perang palsu di TV buat nutupin skandal presiden. Nah, itu kan satir. Tapi pas kejadian Presiden Clinton dulu ada aksi militer pas lagi ada skandal. Orang malah nganggap film itu jadi nyata. Wah, bener juga ya. Terus ada lagi? Ada lagi lelucon di forum online 4chan soal email bocor. Itu malah jadi cikal bakal teori konspirasi Pizzagate. Yang serem itu kan, yang nuduh ada jaringan pedofilia elit. Iya, dan Pizzagate itu kemudian jadi salah satu fondasi buat QAnon. Gila ya, dari lelucon bisa jadi gitu. Terus yang paling lama mungkin Protocols of the Elders of Zion ya? Nah, itu contoh paling parah dan paling tua mungkin. Teks anti-Yahudi palsu, padahal aslinya jiplakan dari novel satir Prancis abad ke-19. Tapi disajikan seolah-olah bukti rencana rahasia Yahudi mau kuasai dunia. Dan dipercaya luas, dampaknya mengerikan. Polanya sama. Disajikan sebagai fakta,
padahal fiksi, tapi terasa bener bagi yang udah punya prasangka. Pola terasa benar ini nyambung nggak sih sama konsep deep story dari sosiolog Arlie Russell Hochschild? Nyambung banget. Deep story itu kan narasi yang terasa seperti cerita yang didorong perasaan, banyak pakai simbol, dan seringkali nggak baikkan fakta. Gunanya apa konsep ini? Buat bantu kita paham cara pandang kelompok yang beda, kenapa mereka merasa seperti itu. Tapi Bahayanya muncul kalau cerita terasa seperti ini, apalagi yang soal kekuasaan ya, dianggap sebagai fakta mentah. Terus melahirkan teori konspirasi yang klaimnya seolah-olah faktual, padahal basisnya ya cuma perasaan itu tadi. Jadi perasaan menggantikan fakta ya? Ada lagi istilah lain yang kayaknya relevan nih. Dari filsuf Harry Frankfurt. Apa itu? Bullshit. Ah iya, bullshit. Ini konsep menarik. Frankfurt bilang, bullshit itu beda loh dari bohong biasa. Bedanya gimana? Kalau orang bohong, dia masih peduli sama kebenaran, makanya dia berusaha nutupin. Nah, kalau pelaku bullshit, dia itu nggak peduli sama sekali sama kebenaran. Mau bener atau salah nggak penting. Terus tujuannya apa dong? Tujuannya bukan cuma ngasih info salah, tapi lebih jauh, merusak ide soal informasi itu sendiri, merusak kepercayaan kita pada konsep kebenaran. Wah, dalam juga ya. Jadi ingat strategi yang pernah disebut Steve Bannon itu, banjiri zona dengan kotoran. Nah, itu contoh prakteknya. Banjiri aja ruang publik pakai info simpang siur, klaim palsu, setengah bener, setengah salah, sebanyak-banyaknya. Tujuannya biar orang bingung. Biar orang bingung, capek, terus akhirnya nggak tahu lagi mana yang bisa dipercaya, nyerah aja gitu. Oke. Jadi setelah ngobrol panjang ini, apa nih artinya semua ini buat pendengar kita, buat Anda? Ya, yang paling penting menurut saya sih kita jadi lebih waspada ya. Penting banget buat bisa bedain. Bedain apa nih? Bedain antara kritik yang sah, yang basisnya fakta, terhadap pemusatan kekuasaan kayak analisisnya Lofgren atau Mills tadi, sama teori konspirasi soal komplotan jahat tak terlihat. Kayak penggunaan istilah deep state oleh Trump atau mungkin mantan PM Inggris Liz Truss juga pernah pakai kan? Tes nggak sengaja, bisa nggak kita lihat bedanya antara metafora, kritik tajam sama klaim fakta yang literal? Intinya sih, cerita bersama itu penting ya buat masyarakat, buat demokrasi. Tapi Tapi di era sekarang ini, di mana banyak narasi fiktif sengaja disebar buat mecah belah, kemampuan kita buat milah fakta dari fiksi itu jadi krusial banget. Jadi taruhan. kita mungkin nggak bisa lagi ya santai ngelihat semuanya cuma sebagai narasi aja. Kayaknya gitu. Kisah Report from Iron Mountain itu jadi pengingat keras lah. Apa jadinya kalau kita gagal jaga batas Batas antara deep story kita soal kekuasaan, dengan apa yang benar-benar didukung bukti nyata? Antara apa yang terasa seperti sama apa yang sebenarnya. Itu intinya. oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gimana caranya Anda secara pribadi bisa mastiin kalau narasi yang Anda pegang, yang Anda percayai, itu benar-benar akarnya di kenyataan, yang bisa dicek? Bukan sekedar cerita yang kebetulan terasa bener aja buat Anda. Nah, itu dia. Gimana caranya? Coba direnungkan.